Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di materi uh, e-commerce ya. Salah satu mata kuliah e-commerce. Kita akan bahas dasar tentang e-commerce, uh, yaitu adalah e-business, e-commerce, and e-marketing ya. Oke, baiklah kita mulai. Uh, kita akan bahas sedikit atau banyak ya tentang uh, e-business, e-commerce, and marketing. Sebagai dasar mata kuliah e-commerce kali ini, perlu kita pahami perbedaan tiga term elektronik ini atau e-business, e-commerce, and e-marketing. Yang pertama terkait dengan e-business. Apa sih e-business itu? Jadi e-business ini bisa kita artikan memanfaatkan semua media elektronik di setiap aktivitas bisnis sehari-hari. Jadi e-business ini tentang penggunaan internet atau teknologi internet untuk menyediakan uh, pelayanan customer yang superior. Yang kedua tentang bagaimana streamline bisnis proses, merampingkan proses bisnis yang ada. Dan yang terakhir, increase sales also juga meningkatkan penjualan, dan pastinya dengan adanya e-business ini harapannya dapat mengurangi biaya. E-business, bagaimana sih e-business ini bisa membantu kita? E-business bermanfaat untuk berbagai macam tipe bisnis. Tidak terbatas pada bisnis yang terkait dengan teknologi, produk atau jasanya yang terkait. Bisa jadi tidak terkait, tetapi bisa membantu di bagian yang lain. E-business can be applied to any part of company's operation. Jadi bisa diaplikasikan pada operasi perusahaan, ya, kegiatan operasi perusahaan, termasuk marketing and sales, penjualan, purchasing, production, design, and engineering. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat bahwa manfaat dari e-business itu salah beberapanya adalah memanage customer, ya, customer management, online store setup, ya. Jadi bisa kita membuat sebuah toko online, aktivitas marketing, dropshipping, payment option, ya, option pilihan dan pembayaran, ya. Semakin lama semakin mudah terintegrasi dengan berbagai perbankan yang bekerja sama, termasuk juga shipping, ya. Shipping pengiriman barang dari tempat penjual ke tempat pembeli, invoicing and also packaging, pricing manipulation, manipulasi harga juga menjadi salah satu strategi yang bisa kita gunakan. Nanti pun menjadi kelemahan dalam artian kita tidak bisa bersaing dari segi harga lagi. Harganya akan uh, sangat mudah konsumen saat ini mencari produk yang harganya yang paling murah dibandingkan yang lain. Order management, manajemen order, dan akhirnya pada global trading dengan tingkat global. Oke, berikutnya kita bahas e-business can help your business to cut cost, ya. Jadi bisa memotong biaya transaksi dan juga memotong waktu transaksi, ya, jika kita bertemu secara fisik. Yang kedua, mempromosikan atau mengkomunikasikan, menjual di seluruh dunia, around the globe, ya, sepanjang waktu melalui website. Jadi kita bisa jualan 24 jam nih, ya. Di mana pasarnya di seluruh dunia karena kita sudah memanfaatkan website, ya, atau yang berbasis internet.
Yang ketiga, improve customer support. Jadi juga bisa meningkatkan support customer, ya, communication and relationship management. Selain meningkatkan support terhadap customer, juga bisa memudahkan kita memanage hubungan dan komunikasi baik dengan konsumen kita. Dan yang keempat, uh, e-business juga membantu kita bersaing secara global dengan di seluruh dunia, ya, melalui website, ya. Without setting up office in other country. Jadi tanpa kita harus mendirikan perusahaan di luar negeri, kita juga bisa bersaing dengan produk produksi luar negeri. Berikutnya, apa sih pentingnya e-business? E-business merge internet technology with business process. Jadi bisnis elektronik ini menyatu dengan uh, menyatukan teknologi internet dengan proses bisnis to create new business value, sehingga dapat menciptakan sebuah nilai bisnis baru, ya, yang menjadi harapan para konsumen kita. Berikutnya tentang hubungan baru dan membangun kepercayaan untuk sebuah perusahaan. Ya. Jadi kita bisa melihat apakah perusahaan kita itu terpercaya atau tidak, bisa kita lihat dari websitenya, perwakilan atau representatif perusahaan di dunia maya. Ya. Yang kedua, e-business refer to the paperless exchange. Jadi e-business juga terkait dengan pertukaran yang paperless, ya, hemat kertas. Terkait dengan pertukaran apa di dalam sebuah bisnis, bisa information using the office technology. Jadi pertukaran informasi bisnis yang paperless dengan menggunakan teknologi atau berbasis teknologi. Yang ketiga, pentingnya e-business, online purchase is very convenient. Jadi pembelian secara online itu sangat nyaman bagi konsumen dan dapat menyediakan uh, competitive advantage, daya saing bagi vendor atau penjual, bahkan produsen, ya, di mana tersedianya uh, fasilitas pembelian secara online. Customer dapat dengan nyaman memesan produk atau jasa kita, dan itu salah satu menjadi daya saing kita dengan perusahaan lain yang mungkin bahkan belum menggunakan e-business, ya. Oke, kita masuk pada e-commerce. What is e-commerce? Electronic commerce, ya, yang terkenal dengan e-commerce, itu adalah sebuah aktivitas ekonomi yang terjadi secara online. Jadi e-commerce itu termasuk di dalamnya semua tipe bisnis, lebih kepada transaksi, ya. All type of business activity, uh, semua tipe dari aktivitas bisnis seperti retail shopping, ya, belanja eceran, banking, perbankan, investasi, rental, bahkan juga bisnis kecil yang menyediakan jasa secara personal. Jika dia menggunakan aktivitas secara elektronik, kita uh, dari berbagai macam bidang kegiatan yang bisa kita lakukan, ya, dari bisnis activity, retail eceran, hingga jasa personal yang bisa ditawarkan melalui media elektronik. Berikutnya, e-commerce ini lebih fokus kepada pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan internet yang lain. Bagaimanapun juga, istilah e-commerce ini
tidak hanya pada just buying and selling product secara online, tidak hanya pada sebatas pembelian dan penjualan secara online, tapi juga eh, keseluruhan proses dari developing, uh, pembangunan, selling, delivering, servicing, and paying for product and service. Jadi tidak hanya eh, hanya proses jual dan beli, tetapi dari keseluruhan proses bisnis yang ada, seperti develop, ya, eh, penjualan, pengiriman, eh, melayani, dan bahkan pembayaran untuk produk dan jasa yang ditawarkan secara elektronik. Oke, uh, berikutnya keuntungan dari e-commerce, ya. Faster buying and selling prosedur yang sangat cepat untuk jual belinya. Semudah kita menemukan produk yang kita butuhkan saat ini di dunia maya, ya. Buying and selling 24 jam, 7 hari, jadi nggak pernah stop. Ya, kita tidur, kita tetap jualan, ya. Orangnya tidur, produknya atau tubuhnya masih bisa jual. More reach to customer, lebih menjangkau banyak konsumen. There is no theoretical geographic limitation, tidak ada batasan geografis lagi. Dan low operational cost, biaya yang biaya operasional yang murah, dan kualitas jasa yang lebih baik. Tidak butuh physical company setup, jadi tidak butuh aktivitas membangun sebuah perusahaan secara fisik, ya. Kita bisa memanfaatkan jaringan internet, website, ya, untuk memulai sebuah bisnis di sini, e-commerce ini, ya. Easy to start and manage a business, sangat mudah untuk memulai dan manage sebuah bisnis. Dan kita lihat e-commerce di kacamata customer dapat sangat mudah memilih produk dari berbagai macam penyedia jasa atau produk provider without moving around physically, tanpa harus keluar dulu secara fisik capek-capek. Makanya sekarang banyak orang pada mager nih, mager, dia cari barang di tempat, ya akhirnya beli, nggak niat beli jadi beli. Oke, berikutnya selain kelebihan ada kekurangannya. Yang pertama ada anyone good or bad, ya. Jadi semua orang, orang baik maupun orang kurang baik, tidak baik, dapat memulai sebuah bisnis, bikin bisnis secara maya. And there are many bad side which eats up customer money. Jadi banyak juga nih perusahaan-perusahaan uh, apa ya, bad side, ya. Perusahaan-perusahaan yang penipuan, ya, yang juga memanfaatkan website ini atau e-commerce ini, ya, sehingga hati-hati. Yang kedua, there is no guarantee of product quality. Ini juga menjadi permasalahan, tantangan untuk e-commerce. Tidak ada jaminan untuk kualitas produk. Tapi kembali lagi, kalau produk kita tidak bagus, ya nggak akan dibeli lagi. Ya, tapi itu dilakukan oleh yang pertama, ya, bad, bad one, ya, bad man. Orang jelek bisa membuat bisnis, menipu di sana lagi. Yang ketiga adalah there are many hacker who look for opportunity. Jadi banyak juga hacker yang dalam artian hacker yang kurang baik, ya, dia punya tujuan kurang bagus, dia mencari kesempatan untuk menipu dengan menggunakan e-commerce juga, website e-commerce, payment gateway, and many kind of, banyak yang bisa dilakukan juga oleh para pengguna. Itu salah satu beberapa dari kelemahan, ya, e-commerce. Ada beberapa tipe of e-commerce, ya. Ada B2B, ya, business to business,
Jadi konsumennya adalah bisnis. Ada langsung bisnis to customer. Biasanya kita bikin website, juga di sana ada sistem jual beli langsung untuk customer. Ada customer to bisnis, ya. Ada, ya ini semacam lelang juga. Customer apa bisnis mana yang akan bisa menjadi antara. Ini lebih dekat dengan sosial media juga sebenarnya. Dan juga ini yang terakhir customer to customer juga lebih banyak terjadi di sosial media. Bentuknya di marketplace saat ini juga bisa jadi mereka dari customer sebagian besar, banyak customer sambil lalu dia menjual produknya juga di sana, barang-barang bekas. Dulu ada website OLX kalau nggak salah masih ada. Oke, marketing, kita masuk ke di marketing. What is marketing ini? Marketing adalah bagian dari bisnis yang juga memanfaatkan media elektronik untuk mengerjakan aktivitas pemasarannya dan untuk mencapai tujuan dari pemasaran untuk perusahaannya. Jadi marketing ini lebih istilah yang lebih luas daripada aktivitas marketing yang biasa digunakan oleh media elektronik. Apa saja sih yang membuat ini lebih luas, tidak hanya sekedar melakukan aktivitas melalui media elektronik. Sebenarnya semua aktivitas marketing ya, dari mungkin penentuan target market, riset pasar, mereka juga melakukan secara elektronik. Oke, baiklah kita masuk di advantage of marketing. Jadi pada proses marketing, mungkin tadi salah satunya adalah penetapan target market. Kita juga bisa melakukan riset di sana, target market yang tepat untuk produk atau jasa yang akan kita jual. Ini advantage-nya salah satunya ada reduction in cost through automation and use of electronic media. Jadi mengurangi biaya melalui media elektronik. Dalam proses tadi bisa riset dan sebagainya. Yang kedua, faster response to both marketer and the end user. Ya, jadi lebih cepat responnya bisa kita lakukan dibandingkan surat fisik ya, sama kita menyebarkan pesannya. Faster response to both, kedua-duanya. Dari sisi marketer, penjual, maupun dari pengguna, end user, pembeli. Yang ketiga adalah increase ability to measure and collect data. Jadi kemampuan meningkatkan untuk pengukuran ya, dan collect data. Collecting datanya uh, lebih mudah dan lebih banyak data yang bisa kita kumpulkan dalam aktivitas marketing secara. Yang keempat adalah open the possibility to a market of one through personalization. Jadi kemungkinan besar juga ada peluang untuk memasarkan kepada calon konsumen yang sudah ditargetkan secara personalisasi, lebih spesifik. Sehingga itu menjadi nilai tambah bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah increase interactivity, meningkatkan interaktivitas antara penjual dan pembeli. Disadvantage of e-marketing yang pertama adalah dependability of technology. Ini kelemahannya tergantung pada teknologi pastinya. Ya. Kalau yang tidak pandai atau gaptek, yaitu kesulitan. Security and privacy issue, ya. Permasalahan privasi data-data pribadi, keamanan itu juga menjadi permasalahan atau disadvantage sampai saat ini. Yang ketiga, maintenance cost due to constantly evolving environment. Jadi mengurangi biaya, biaya yang harus dikeluarkan untuk maintenance, ya itu semakin lama juga semakin meningkat ya untuk keamanan dan sebagainya. Higher transparency of pricing, increase price competition. Jadi karena adanya transparansi yang sangat tinggi, akan lebih meningkatnya persaingan secara price competition ya. Jadi kompetisinya dari harga karena
transparansinya sangat transparansi, kita nggak bisa nutupi harga di sana di tempat lain. Akhirnya kita sering cenderung sekali akan terjadi perang harga, merugikan produsennya pastinya. And then yang terakhir, competition through globalization. Jadi kompetisinya tidak hanya di lokal ya. Kalau kita punya sumber daya yang cukup besar tidak masalah. Tetapi bagi pengusaha kecil yang terbatas resource-nya, kompetisi secara menyeluruh worldwide dunia itu uh, menjadi kelemahan karena resource yang dimiliki terbatas. Itu dari segi marketing. Tapi peluangnya juga apa? Advantage-nya bagi perusahaan kecil ya sebaliknya juga mereka bisa memulai menjual di seluruh dunia juga ya peluangnya juga besar. Jadi 50-50 ya, win-win solution. Ada sisi yang menjadi disadvantage, ada sisi-sisi jadi advantage-nya pasti. Ya kita ambil positifnya. Oke, yang terakhir kita bisa simpulkan di antara di bisnis, e-commerce, dan di marketing, apa sih bedanya? E-bisnis adalah entitas yang sangat luas, berurusan dengan seluruh sistem yang kompleks, yang terdiri dari bisnis yang menggunakan media elektronik untuk melakukan atau membantu kegiatan usaha secara keseluruhan atau khusus. Jadi entitas yang cukup besar, yang paling besar dalam hal ini. E-commerce lebih kecil lagi, paling tepat digambarkan dalam konteks transaksionalnya, ya, transaksinya. Jadi misalnya transaksi elektronik, penjualan, bahkan dana perbankan, ya, informasi, hiburan, jadi berada di bawah kategori ditangani oleh prinsip e-commerce. Teknik e-commerce adalah bagian dari e-business. Dan yang terakhir ada marketing, juga merupakan bagian dari bisnis yang melibatkan media elektronik untuk mencapai tujuan pemasarannya. Tujuan pemasarannya lebih luas dari tujuan dari e-commerce. Kalau e-commerce itu transaksi penjualan. Kalau pemasaran lebih kompleks lagi dibandingkan e-commerce. Karena lebih melakukan riset, menentukan target, bahkan bisa jadi e-commerce di bagian penjualan itu sebenarnya di e-marketing ya. Perdagangan dalam konteks penjualan secara elektronik. Jadi e-marketing ini dalam tataran tingkat strategis di samping pemasaran tradisional dan strategi bisnis yang digunakan. Oke, saya kira itu materi kali ini terkait dengan e-commerce untuk membedakan antara e-business, e-commerce, and marketing yang nantinya akan kita bicara lebih banyak tentang e-commerce ya perkembangan e-commerce dengan secara elektronik. Ya. Mungkin akan bicara tentang digital marketing di belakang berikutnya atau di materi-materi berikutnya. Oke, baiklah saya kira itu materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.